Hai, berjumpa lagi dengan Ibu Kris, masih pada bab 2 persamaan kuadrat. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang pada minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu pemfaktoran. Nah, pembelajaran kali ini adalah kalian akan mencari akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan cara yang kedua dan juga cara yang ketiga, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Kita mulai ya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan harus dinyatakan dalam bentuk ini adalah bentuk kuadrat sempurna dari persamaan kita. Nah, untuk menjadi seperti ini, ada prosesnya atau langkah-langkah pengerjaannya. Perhatikan, akan Ibu jabarkan. Langkah-langkah mencari akar atau penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, koefisien X kuadrat adalah 1, atau kalau bukan 1, maka harus dibuat menjadi 1. Koefisien X kuadrat berarti di sini A-nya ya. Jadi A-nya harus sama dengan 1. Oke, langkah yang kedua, pindahkan C ke ruas kanan. Berikutnya, kedua ruas, berarti ruas kiri dan ruas kanan dijumlahkan dengan kuadrat dari setengah kali B atau setengahnya B. Lalu langkah yang berikutnya, ruas kiri dinyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna, berarti seperti yang tadi ya, yaitu X ditambah setengah B kuadrat. Nah, ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Jadi ruas kirinya ya yang dinyatakan seperti ini. Nah, terakhir tinggal kita selesaikan. Yang dimaksudkan adalah kita menghitung hingga mendapatkan nilai X ya, dimana X itu adalah akar atau penyelesaiannya. Oke, untuk lebih memahami kelima langkah ini, maka perhatikan contoh berikut. Contoh, tentukan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 6X dikurang 16 sama dengan 0 dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, maka kita gunakan langkah-langkah yang tadi. Jawab. Langkah yang pertama adalah koefisien X kuadrat adalah 1 atau dibuat menjadi 1. Kita lihat persamaan kita. Nah, ini dia. Di sini nilai A-nya sudah sama dengan 1 ya. Berarti langkah pertama sudah nih. Kalau begitu, bagaimana dong Bu kalau A-nya tidak sama dengan 1, misalnya 2X kuadrat, ya berarti kamu harus buat menjadi 1. Caranya adalah kamu tinggal membagi persamaan ini dengan 2, supaya nanti 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi sekali lagi, untuk langkah yang pertama ini penting ya, koefisien X kuadrat itu adalah 1, atau harus dibuat menjadi 1. Langkah pertama aman, kita lanjut ke langkah yang kedua. Pindahkan C ke ruas kanan. Nah, pada persamaan kuadrat kita ini C-nya adalah negatif 16 ya. Maka C-nya ini harus kita pindahkan ke ruas kanan. Oke, kita pindahkan. Maka ya, yang tadinya min 16 pindah ruas jadinya plus. Nah, di ruas kanan ini sudah ada 0 ya. Jadi 0 ditambah 16. Nah, 0 ditambah 16 sama dengan 16 ya. Kita lanjut dengan langkah yang ketiga. Jumlahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengahnya B. Nah, kita perhatikan lagi persamaan kita. Berarti di sini B-nya adalah 6 ya. Nah, kita jumlahkan kedua ruas kiri dan ruas kanan
dengan kuadrat dari setengahnya B. Nah, B-nya 6, berarti setengah kali 6 dikuadratkan. Ruas kanan juga sama. Jadi kedua ruas sama-sama dijumlahkan dengan setengah kali 6 dikuadratkan. Oke, sekarang kita hitung. X kuadrat ditambah 6x. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1, 3. Jadi di sini 3 kuadrat ya. Sama dengan, ya berarti hasilnya juga sama, 3 kuadrat. Jadi pada akhirnya x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah juga dengan 3 kuadrat. Langkah berikutnya, ruas kiri dinyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna. Ini ya, x ditambah setengah b kuadrat. Nah ini dia, x ditambah setengah b kuadrat. Tadi setengahnya b 3 ya. Jadi kita nyatakan yang ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, x ditambah 3 kuadrat. X dari sini, lalu kita ambil yang di sininya lagi 3, jadi x tambah 3 kuadrat. Oke, nah ini adalah bentuk kuadrat sempurna dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 kuadrat. Lalu yang di ruas kanan ya tinggal kita hitung. Jangan lupa ya, 3 kuadrat itu 9. Jadinya 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25. Kita sudah menyatakan persamaan kuadrat kita ini dalam bentuk kuadrat sempurnanya. Maka langkah yang terakhir tinggal kita selesaikan. Kita cari nilai x-nya. Iya, ini dia. Nah, perhatikan. Kalau tadi di ruas kiri di sini ada bentuk kuadratnya ya, pangkat 2. Nah, supaya pangkat 2-nya hilang, maka yang di ruas kanan harus kita akarkan. Jangan lupa akar kuadrat itu sebenarnya nilainya ada 2 ya, yang satu positif, yang satu negatif. Ingat pelajaran kelas 7. Nah, jadi di sini kita akan gunakan kedua nilai itu, plus minus akar 25. Jadi begitu di ruas kanan diakarkan, maka pangkat 2-nya di sini atau bentuk kuadratnya ini sudah hilang ya. Nah, ini bertujuan supaya nanti kita bisa bebas memindahkan nilai 3 ini ya. Sebab sudah tidak lagi berada di dalam tanda kurung. Akar 25 itu adalah plus minus 5. Nah, sampai di sini belum selesai ya, karena di sini masih ada plus minus 5 dikurang 3. Jadi kita harus menghitung lagi sampai mendapatkan nilai x. Kita lanjutkan. Ya, akibat dari plus minus 5 berarti nilai 5-nya ada 2 ini, positif 5 dan negatif 5. Sehingga kita ambil x1 sama dengan 5 dikurang 3 dan x2-nya kita ambil negatif 5 dikurang 3. Oke, kita hitung hasil pengurangannya. 5 dikurang 3, 2. Min 5 dikurang 3, min 8. Nah, sampai di sini sudah selesai. Sehingga penyelesaian dari x kuadrat ditambah 6x dikurang 16 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan min 8. Bisa dimengerti ya anak-anak? Ya, inilah keseluruhan cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, ini cara yang ketiga, mencari akar penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Disebut rumus ABC karena ada komponen A, B, dan C-nya ya.
Ingat bentuk umum persamaan kuadrat, A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstantanya. Nah, rumusnya ya X 1,2. Artinya di sini X1, X2 ya, akar penyelesaiannya. Sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC, 4 kali A kali C per 2A, 2 kali A. Nah, biasanya cara yang ketiga, yaitu dengan rumus ABC, ini adalah jurus pamungkas. Ketika mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna dirasa sulit, ribet, dan sebagainya, maka pilihan jatuh pada cara yang ketiga ini karena dianggap lebih mudah dan praktis. Sebab kita tinggal memasukkan nilai-nilai A, B, dan C-nya. Eits, jangan salah, menggunakan rumus pun juga pasti ada konsekuensinya. Sebab di sini lebih banyak angka-angka dan perhitungan-perhitungan ya. Ibu jadi penasaran nih, kira-kira kalian akan lebih memilih menggunakan cara yang mana ya? Jika ibu bertanya cara mana yang kalian anggap paling mudah? Sebelum kalian menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat dulu bagaimana mencari akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Tentukan akar penyelesaian dari X kuadrat ditambah 6X dikurang 16 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ibu sengaja ya pakai soal yang sama supaya nanti kalian bisa melihat dan membandingkan sendiri. Apakah dengan menggunakan rumus ABC akan mendapatkan penyelesaian yang sama? Jadi sekalian kita membuktikan ya. Oke, kita jawab. Berdasarkan bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian nilai B-nya berarti sama dengan sama dengan 6, dan nilai C-nya sama dengan hati-hati ya, bukan 16. Di sini pengurangan. Jadi nilai C-nya kita baca sebagai negatif 16. Nah, sudah ada nilai A, B, dan C, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Rumus ini harus dihafal ya. Kita lanjutkan. Nah, kita tinggal mensubstitusi atau mengganti setiap A, B, dan C dengan nilai kita ini. Oke, di sini min B. B-nya adalah 6, berarti min 6. Plus minus akar. Oke, berikutnya B kuadrat. Berarti 6 dikuadratkan dikurang 4 kali A. A-nya 1 kali C. C-nya negatif 16. Per 2A. A-nya 1 ya, berarti 2 dikali 1. Oke. Sudah kita masukkan, tinggal kita hitung satu persatu. Hitung dulu yang di dalam tanda akar. 6 kuadrat, 6 kali 6, 36. Dikurang 4 kali 1 kali negatif 16. 4 kali 1, 4. 4 dikali negatif 16 itu negatif 64. Sedangkan 2 dikali 1 adalah 2. Kita lanjut lagi. Min dikali min plus ya. Jadi di sini 36 ditambah 64. Jadi kita selesaikan satu persatu. Kita hitung lagi. 36 ditambah 64 adalah 100. Sehingga di sini X1, X2 sama dengan min 6 plus minus akar 100 per 2. Kita hitung lagi. Akar 100 itu 10 ya. Jadi X1, X2 nya sama dengan min 6 plus minus 10 per 2.
Lanjut lagi. X1 nya sama dengan min 6 ditambah 10 per 2. Dari sini ya, karena tadi plus minus. Dan X2 nya berarti yang ini, kita ambil yang minusnya. Min 6 dikurang 10 per 2. Kita hitung lagi. Min 6 ditambah 10 itu 4. Jadi X1 nya adalah 4 per 2. Dan X2 nya min 6 dikurang 10 itu min 16 per 2 ya. Berikutnya kita hitung hasil pembagiannya. X1 sama dengan 4 dibagi 2 itu 2. Dan X2 nya sama dengan min 16 dibagi 2 sama dengan min 8. Sehingga kita dapatkan penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 8. Nah, bagaimana? Rumus ABC mudah bukan? Kalian sudah selesai mempelajari semua caranya nih. Cara mencari akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, ini pada video sebelumnya sudah kalian pelajari minggu lalu. Kemudian yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna yang baru saja kalian pelajari dan juga rumus ABC ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Dari ketiga cara ini, mana nih yang paling kalian sukai? Pada penerapannya nanti, kalian bebas kok mau menggunakan cara yang mana yang kalian anggap lebih mudah dan praktis untuk digunakan. Meskipun demikian, Ibu berharap kalian bisa menguasai ketiga cara ini ya. Sebab jika kalian bisa menguasai semuanya, maka keterampilan kalian dalam mencari penyelesaian persamaan kuadrat pasti akan lebih banyak. Lebih terampil, tentunya lebih baik kan? Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.